Halo semua, selamat pagi. Jadi hari ini saya ingin membuat video tentang etika berkirim email gitu ya. Kenapa saya buat video ini? Pikir saya karena beberapa kali gitu ya, beberapa kali saya menemukan bahwa cara beremail kalian itu rekan-rekan mahasiswa ini terutama yang saya bicarakan ya, itu kurang kurang baik strukturnya gitu ya. Kurang baik itu tidak mesti tidak sopan ya, tetapi kadang terlalu singkat atau cara menyampaikannya tidak tepat sehingga seringkali email itu tidak mendapatkan respon yang seharusnya gitu ya. Jadi misalkan alih-alih meminta bantuan justru bikin emosi target yang dikirimin email. Atau maksudnya memberikan informasi tetapi informasinya jadi miss karena kata-kata yang dipakai tidak jelas gitu ya. Jadi terlalu bertele-tele sehingga dosennya kebingungan gitu ya. Yang mau disampaikan apa sih gitu. Jadi ini adalah guideline atau panduan yang saya buat ketika rekan-rekan mahasiswa ingin berkirim email terutama untuk dosen-dosen ya. Kalau ke sesama rekan sejawat sih nggak masalah ya. Mau bahasanya brabro-brabro juga oke gitu. Tapi kalau misalkan ke dosen, pikir saya ada rambu-rambu yang setidaknya harus kalian perhatikan dalam menulis ya. Jadi ini adalah guideline sederhana ya kalau misalkan ingin berkirim email ke dosen itu seperti apa sih gitu. Oke, jadi ada beberapa ya. Ya, ini ada yang nomornya kelihatan. Ini saya bacakan saja. Jadi yang pertama adalah gunakan salam pembuka dan salam penutup. Seringkali email itu saking to the point-nya itu nggak ada salam pembuka, salam penutupnya, gitu ya. Terima kasih juga nggak ada. Jadi, Pak, saya kirimkan dokumen ini dong, gitu. Sudah kata-katanya kurang baik kalau didengar, itu ya. Interpretasinya kadang kalau misalkan dibaca pada jam dan mood yang tidak tepat itu bisa bikin emosi dosennya kan, gitu ya. Jadi, yang pertama ketika beremail nggak usah buru-buru tentang apa yang ingin kalian dapatkan di email. Salam pembuka dan salam penutupnya dibuat dulu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tuliskan nama yang dituju dengan benar dan sopan. Ya, kalau misalkan kalian ingin berkirim email, pastikan eh, orang yang nantinya akan kita sapa di dalam email itu ejaan namanya sesuai dan penggunaan kata sapaannya itu juga sesuai. Jika dia lebih tua, gunakanlah bapak, ibu, ya tidak menggunakan kakak gitu, gan gitu, bro gitu, ya atau hal-hal yang dirasa kurang kurang sesuai atau tidak sesuai pada tempatnya. Oke, jadi gunakanlah nama yang benar ya dengan sapaan yang sesuai juga. Kadang itu nama saya itu dituliskan salah ya. Harusnya LUCKY tapi nulisnya LUKCY gitu ya. Atau misalkan saking saking nggak mau tahu dengan penulisan nama orang yang diajak bicara, dia nulisnya LUKI. Padahal namanya kan nggak seperti itu ya. Mungkin buat beberapa orang ini nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kalian lakukan di tempat kerja, itu pasti dapat teguran yang cukup cukup berasa gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang dikirimin email itu atasan kalian. Kalian pasti nggak mau toh dimarahin untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu hanya karena kita tidak teliti. Nama itu seperti kebanggaan buat orangnya. Jadi menyapa orang dengan benar itu adalah sebuah keharusan pikir saya. Ya. Ketiga, pastikan kembali tulisan Anda sebelum dikirimkan. Ya. Kalau sudah nulis ya jangan buru-buru ditulis ya. Kalau misalkan nulis di chat, kita bisa rechat ya. Jadi misalkan kita hapus chat sebelumnya, kita rechat lagi. Tapi kalau kirim email kan nggak bisa. Ya, hal-hal seperti itu rasanya tidak baik apalagi kalau tulisan tersebut sempat dibaca oleh target ya sebelum kalian hapus. Begitu. Ya. Jangan sampai ada kata-kata yang salah kirim termasuk typo ya, apalagi typo-typonya tuh cukup krusial gitu. Ya. Misalkan mau baca cik ya, i-nya keliru gitu. Jadi kan gawat kan gitu ya. Artinya maunya eh, kekeluargaan gitu ya, tapi ternyata karena typonya nggak diperiksa, tulisannya nggak diperiksa, akhirnya orangnya jadinya tersinggung gitu dengan tulisan kita, padahal maksudnya nggak gitu
ya. Ejaan, tanda baca dan lainnya tolong digunakan sebagaimana mestinya. Yang dulu bahasa Indonesianya dapat 6 ke bawah, ya. Tolong ini dibaca lagi, ya. Minimal gunakan tanda titik dan koma dengan baik supaya orang tidak salah gitu ya menginterpretasikan email yang dikirimkan, terutama untuk kalimat-kalimat yang cukup panjang. Yang keempat, pastikan isi email cukup detail, tidak terlalu general, dan telah berisi informasi yang dibutuhkan sehingga mudah untuk dipahami. Kalau misalkan kalian meminta sebuah dokumen, gitu ya, menanyakan sebuah dokumen yang kalian butuhkan, dijelaskan dulu kenapa dokumen itu diperlukan. Kenapa kalian harus meminta ke dosen tersebut. Misalkan begitu ya. Kemudian, tolong dibaca lagi informasinya. Apakah informasi yang kalian berikan itu bisa membantu dosen ya cukup untuk memutuskan apakah dia harus segera mengirimkannya besok atau besok-besok atau kapan-kapan, gitu ya. Sampaikan, jadi misalkan Bapak, gitu ya, kami mohon untuk bisa diisi angketnya supaya kami bisa memutuskan, gitu ya, kapan bisa melaksanakan rapat sesuai dengan jam ketersediaan dari masing-masing dosen, kayak gitu. Ya, informasi itu disampaikan dulu, ya. Jangan sampai tolong diisi angketnya. Gitu. Ya tak isi, tapi besok. Padahal kalian tuh butuhnya segera gitu misalkan. Jadi informasi seperti itu saya rasa perlu untuk dijelaskan sebelum kalian terutama meminta begitu ya. Meminta partisipasi dari target. Kalau cuma menginformasikan saya rasa hal-hal seperti ini selama cukup informatif cukup begitu ya. Tapi kalau misalkan sifatnya meminta itu perlu informasi yang lebih detail lagi. Ya. Hindari tanda baca yang bisa mengundang kesalahpahaman. Ya, misalkan menggunakan huruf tanda baca ya, ini tanda baca. Huruf juga termasuk ya. Huruf bukan tanda baca, tapi kalau misalkan kalian menuliskan seluruh email dalam caps lock gitu, rasanya intonasinya gimana gitu ya. Saya juga jadi lebih bersemangat dari seharusnya begitu kalau menanggapi email yang dituliskan caps lock semua. Ya. Atau kalian menggunakan tanda seru yang tidak seharusnya. Tanda serunya 5, gitu. Tanda serunya 3. Oh, busetnya ngajak berantem apa gimana gitu. Ya. Jadi tolong gunakan tanda baca yang secukupnya ya, yang sesuai dengan tempatnya supaya tidak ada kesalahan interpretasi. Saran saya sih tidak menggunakan tanda tanya ya, tanda seru ya, tapi gunakan tanda-tanda selain itu. Yang titik, koma, tanda tanya itu saya rasa masih enak dibaca ya. Tapi kalau ada tanda serunya, kalau bukan sesuatu yang urgent, hindari tanda-tanda seperti itu. Ya. Yang keenam, hindari menulis email dengan tergesa-gesa. Efeknya apa sih? Typo. Ya. Yang kedua, berikut kami kirimkan hasil pekerjaan kami untuk mata kuliah struktur data pertemuan kelima, gitu misalkan. Sudah dikirim, attachment-nya ketinggalan. Terus kirim lagi, maaf, kelupaan. Itu adalah contoh kegiatan yang kurang baik. Ya, buat saya itu spam. Ya. Kemudian kedua, itu contoh bahwa kalian itu bukan mahasiswa yang hati-hati, ya, tergesa-gesa, segala sesuatunya dikerjakan tergesa-gesa dan itu tidak baik, tidak profesional kalau saya bilang. Jadi kalau misalkan kalian ingin menulis email, duduk dulu sebentar, ya, ambil nafas dalam-dalam, baru tuliskan dengan santai. Santai aja nulis emailnya supaya yang baca juga santai, gitu ya. Perhatikan file attachment dan ukurannya, ya, jangan sampai lupa. Berikut kami lampirkan, tapi nggak ada berikutnya, gitu ya, nggak ada file attachment-nya ketinggalan, ada di file berikutnya. Sudah gitu ngirim file berikutnya itu tidak disertakan email yang sebelumnya. Akhirnya orang bingung, ini ngapain dikirim ke saya sih? Ini apaan sih gitu. Jadi kita bisa lost gitu ya, lost informasi sehingga kita nggak ngerti ini file buat apa gitu. Perhatikan juga dengan ukurannya. Tidak perlu mengirimkan email yang terlalu besar kalau memang itu tidak perlu. Gitu ya, kalau misalkan mengirimkan video, mengirimkan hal-hal yang mungkin ukurannya itu bisa ratusan mega ya. Biasanya oleh emailnya udah nggak bisa gitu ya, by email udah nggak bisa dikirim ya. Tapi tolong jangan mengirimkan data yang terlalu besar, kalau itu akan mengganggu atau proses. Kalau misalnya tidak perlu ya tidak usah dikirimkan gitu. Berikut saya lampirkan aplikasi saya, ya nggak usah ya. Taruh aja di Google Drive, tuh kalian bisa submit linknya supaya dosen nanti bisa download kapan saja. Tapi tidak dilakukan di email gitu ya. Tidak menggunakan fitur reply to all.
Ya, ini hati-hati, ini kebiasaan mahasiswa. Padahal ada fitur replay, kenapa ya replay to all? Ya, kalau misalkan ingin bercakap-cakap, lakukan itu dengan orang atau target yang memang disarankan, tapi bukan untuk semua orang. Ya, jadi replay to all ini bukan fitur yang sebaiknya dipakai secara sembarangan. Itu pada kasus tertentu saja kita pakai. Ya, umumnya itu kita menggunakan replay saja. Jadi kalau misalkan di broadcast sebuah pengumuman, kita balasnya bukan ke seluruh orang, tapi ke pengirimnya saja. Ya, misalkan dalam hal ini fakultas, gitu. Misalkan kita tanyakan ke fakultas, maksud emailnya apa ya, gitu. Kan nggak perlu semua orang tahu kalau kita bertanya maksud emailnya apa, gitu. Ya. Pastikan kembali alamat tujuan email. Nah ini sering ya, nggak dilihat to-nya ke siapa, gitu ya, CC-nya ke siapa, main send aja, gitu ya. Akhirnya nyasar ke orang yang tidak seharusnya menerima email. Buat orang lain itu mengganggu, ya, karena dia menyela, ya, menyela apa yang dia kerjakan. Dia harus baca email, dia harus tahu kalau itu email bukan untuk dia, kemudian dia melanjutkan lagi, dan itu menurut saya kurang sopan, kurang etis, gitu ya. Itu kasarannya pergi ke rumah, sudah ngetok pintu rumahnya, terus ngasih hantaran, ini Pak, ini ada makanan anak saya ulang tahun. Terus kemudian tiba-tiba ketok lagi, maaf Pak, kayaknya bukan buat Bapak, gitu. Perasaannya gimana? Gak enak kan? Ya kayak gitu. Apalagi kalau makanannya udah dicicipi lagi, maaf sudah saya cicipi ya. Gitu ya. Rasanya emosi bukan? Nah itu. Ya, jadi pastikan kembali ketika kalian ingin mengirimkan email, email itu benar-benar ditujukan untuk siapa. Ya, jangan ke semua orang kalau seandainya memang bukan mereka yang kita target. Ya, dibaca lagi sebelum tekan send. Jadi send itu jangan dilakukan sembrono, gitu ya. Pastikan informasi data diri Anda dituliskan dengan benar. Kalau kalian ingin memperkenalkan diri, misalkan Bapak, misalkan dosen belum tahu kalian itu siapa, ini baru pertama kali kalian melakukan komunikasi dengan dosen tersebut, jelaskan dulu informasi atau berikan dulu informasi data diri Anda dengan baik, saya dari prodi sekian, nama saya ini, nama lengkap ya, bukan nama panggilan, karena dosen bisa saja nggak ngerti itu kalian itu yang mana, ya. Nama saya ini, NIM saya sekian, saya ingin menanyakan tentang ini. Jadi pastikan datanya benar. Jadi jangan pakai namanya samaran yang mungkin teman-teman kalian tahu, tapi dosen kan nggak harus tahu gitu, atau mungkin nggak tahu gitu dengan panggilan kalian. Namanya Dina tapi biasanya dipanggil kuda gitu. Contoh ya, contoh. Atau misalkan buah-buahan dari nanas gitu. Pak, saya Nanas dari prodi Teknik Informatika angkatan 2022. Ya boro-boro nyari nanas ini siapa lagi. Ya, jadi penting buat kalian untuk memberikan data diri Anda selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya, supaya dosen itu aware gitu ya. Oh, si A yang tanya, dia bukan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tuliskan kalimat dengan format baku dan lengkap. Tadi saya bilang ya, perhatikan tanda baca, ini juga termasuk dengan menggunakan atau menuliskan kalimat dengan format baku dan lengkap. Hindari penggunaan bahasa-bahasa slang ya, bahasa-bahasa gaul yang dirasa tidak tepat ya. Kalau udah beremail dan konteksnya itu dengan dosen ya, konteksnya profesional, itu tolong tuliskan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang formatnya baku ya. Gak perlu dong ya, gak perlu gak perlu ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang baik sehingga informasinya mudah diterima ya, dan kalian juga bisa mendapatkan respon sesuai dengan yang dikehendaki. Pastikan kolom subjek berisi ya, ini berkiki ya, berisi informasi yang jelas. Jadi maksudnya apa? Biasanya yang pertama kali dibaca atau informasi yang muncul di layar HP atau di layar komputer dosen itu adalah subjek ya. Pastikan subjeknya itu benar-benar menggambarkan apa yang ingin kalian tanyakan ke dosen sehingga dosen bisa dengan segera memberikan respon. Mau cetak transkrip ya, tulis permohonan cetak transkrip nilai. Gitu ya. Mau tanya nilai, tulis subjeknya tanya nilai mata kuliah apa. Ya. Jadi jangan sampai ditulisnya subjeknya kosong, blank. Itu salah. Yang kedua, ya, yang juga tidak lebih baik adalah hi, hello. Itu apa-apaan ya. Subjek itu harus menjelaskan topiknya. Topik email Anda itu apa sih gitu ya, supaya dosennya kalau misalkan harus membaca, harus menyela dari kegiatan yang sedang dia lakukan, itu worthy banget. Oh, ini anak perlu segera ditanggapi. Ya. Ini kasus UGD nih ya, kasus UGD ya. Unit gawat darurat, jadi harus diselesaikan saat ini juga. Atau harus ditanggapi saat ini juga.
Kalau misalkan nggak terlalu penting ya nanti balasnya nanti. Mungkin kegiatan yang dilakukan dosen saat ini lebih penting gitu ya. Jadi mohon untuk bisa memahami. Sehingga penting ya menuliskan subjek dengan jelas. Jangan lupa untuk menuliskan terima kasih ya kalau sudah minta tolong, terutama ya sudah mengganggu waktu dosen untuk membaca ya atau menyampaikan kritik dan sebagainya. Jangan lupa menuliskan maaf ya, jangan lupa menuliskan terima kasih juga kalau seandainya sudah merepotkan dosennya. Ya itu pikir saya etika ya, etika standar yang bahkan sejak kecil kita diajarkan. Jadi jangan lupa menuliskan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih atas waktunya dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir jangan lupa sebelum submit tuliskan kata salam, hormat atau sejenisnya. Ya, jelaskan itu bahwa kalian yang menulis salam atau hormat saya misalkan Anton, ya udah Anton gitu ya. Itu adalah format email yang menurut saya cukup sederhana ya untuk bisa kita patuhi, untuk bisa kita ikuti polanya, patternnya, sehingga kedepannya tuh etika beremail kalian akan jauh lebih baik lagi ya. Sedih rasanya kalau misalkan dikirimin email dari mahasiswa itu kan bukan anak-anak ya, mahasiswa ini bukan anak-anak ya, tapi cara menuliskan itu kayak nggak ada sopan santunnya sama sekali, nggak ada tok-tok pintunya, nggak ada kata terima kasihnya, nggak ada salam-salamnya, pokoknya bener-bener sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau sama rekan sejawat sih nggak apa-apa gitu ya, kalau misalkan bro gue pinjem ini ya, di email cuma isinya itu aja, nggak ada salam, nggak ada terima kasih, kayak gak ada maaf, ya mungkin kalau buat sahabatnya sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan dalam konteks akademi gitu itu kurang baik menurut saya. Jadi aturan-aturan seperti itu rasanya perlu untuk disadari bersama bahwa menulis email itu sama pentingnya dengan menggambarkan diri Anda di mata dosen. Ya, kalau kalian nulisnya sopan, kalian bertanyanya dengan baik, dosen juga akan memandang kalian dan menanggapi kalian dengan sopan. Kalau kalian kurang sopan, dosen juga akan memberikan reaksi yang kurang baik yang menggambarkan bahwa Anda perlu belajar lebih baik lagi dalam beremail, berkirim email. Gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk etika beremail. Sampai ketemu di topik atau materi yang lain ya. Terima kasih.